Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barafillah dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan serta kesehatan yang baik. Barafillah, di sore hari ini kita akan mengaji, menggali ilmu ilahi, dan tentunya dengan beragam kemanfaatan, beragam faidah yang akan kita dapatkan. Pada kesempatan ini, Bara Irfan bersama Ustadz kita, bersama guru kita. Beliau adalah petualang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Ustadz Aceh Ubaidillah. Maaf, Pak Ngersa sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Dan insya Allah kita akan menerima beberapa pertanyaan dari jamaah sekalian yang sudah kita rangkum mengenai banyak hal. Di antaranya adalah ukhuwah Islamiyah, Pak Ngersa. Kira-kira menurut Ustadz, Pak Haji, ukhuwah Islamiyah dalam bingkai yang utuh itu seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan memang sebetulnya kalau kita mau ya umat Islam bersatu, dan tentunya ini yang diharapkan oleh kita. Betul. Karena tanpa persatuan tak mungkin kita mendapat kejayaan. Oke. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, betapa banyak surat-surat di dalam Al-Quran yang menyerukan kepada kita untuk menjalin persatuan atau ukhuwah dan persaudaraan di bawah naungan ajaran kita, yaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dimana beliau disertai dengan kitab suci sebagai petunjuk, sebagai pembimbing. Beda ya antara petunjuk dengan pembimbing. Petunjuk dan pembimbing itu beda ya? Beda ya. Contoh, misalkan kalau kita mau ke Jakarta, ingin ke satu tempat, katakanlah Kampung Melayu, Jalan Pedati. Kita berangkat dari Cianjur, kita hanya mengandalkan petunjuk yang ada di jalan. Kira-kira dijamin nggak kita sampainya ke sana? Belum tentu. Belum tentu. Kalaupun sampai tentu lama. Iya. Beda dengan pembimbing. Nah, kalau pembimbing ini kan guide yang menyertai kita. Kita ingin ke Jakarta, seperti tadi ke Kampung Melayu, kita dibarengin atau disertai oleh orang yang biasa tiap hari ke Kampung Melayu dari Cianjur. Kira-kira nyampe nggak? Nyampe karena dia sudah biasa. Dan cepat juga ya? Cepat, itu kan. Itu bedanya antara petunjuk. Kayaknya petunjuk kayak hanya bersifat umum. Kalau pembimbing itu lebih spesifik. Nah, bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini bukan hanya sebagai petunjuk, tetapi bagaimana Al-Quran membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diinginkan. Masya Allah. Ini baru aja satu kalimat udah daging semua ini. Enggak juga lah. Ini hanya sebatas pengetahuan saya. Siap, betul. Iya. Dan termasuk Al-Quran yang ada di hadapan kita itu adalah petunjuk plus pembimbing, begitu ya? Ya. Karena kan Rasulullah dalam beberapa hadis dengan hulukuhul Quran. Oh iya betul. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun pembicaraannya selalu dibimbing dengan wahyu. Sehingga hulukuhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Itulah mukjizat yang memang pada hari ini kadang-kadang kita tahu semua bahwa Al-Quran itu mukjizat, tapi implementasi untuk mukjizat itu menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari, ya itu yang kita abaikan. Dan Quran itu menjelaskan oleh dirinya, begitu kira-kira? Ya, Al-Quran itu kan karena sebuah mukjizat yang sangat luar biasa, tentu Al-Quran akan berbicara tentang dirinya sendiri. Ya, tentu. Karena dia bukan makhluk asing.
Ya, tentu itu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran gitu kan, yang mengarah ke sana. Al-Quran itu kan sebagai penjelas, Al-Quran sebagai burhan, Al-Quran sebagai mizan yang bisa menimbang. Ya, terus Al-Quran sebagai furqan, pembeda. Jadi satu-satunya rujukan yang memang harus kita rujuk hanya Al-Quran untuk umat Islam. Betul. Dan seperti dalam apa istilahnya itu beat kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul wa bil qur'ani imama. Itu beat kita. Jadi tadi yang menarik tentang Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Bisa kami meminta ilustrasinya misalkan, bahwa Al-Quran itu menjelaskan dirinya sendiri. Ini kan kita sepakat bahwa Al-Quran itu turun dari siapa? Dari Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, dan Allah yang maha segalanya. Allah yang mempunyai pintu langit dan bumi dan tidak dan sangat luas kekuasaannya, meliputi hal-hal yang gaib dan yang sekecil apapun. Tak ada satupun di dalam Al-Quran dikatakan tak satupun kalakai, itu kalau istilah Sunda daun kering yang jatuh kecuali atas izin pengetahuannya. Bukan izin, pengetahuan. Atas pengetahuannya. Karena beda antara pengetahuan dengan izin. Beda lagi. Beda sangat beda. Pengetahuan kita melihat di jalan ini licin, lalu ada orang melemparkan cangkang pisang atau kulit pisang lah. Nah, kita ngomong ke orang itu, nanti tuh bakal ada yang jatuh di situ. Tiba-tiba ada orang lewat ke situ. Orang itu kebetulan nginjek si kulit pisang itu, kebetulan jatuh. Kira-kira orang yang jatuh itu oleh izin kita atau bukan? Oleh pekerjaan kita atau bukan? Bukan kan? Bukan. Hanya sebatas pengetahuan kita yang kebetulan bahwa orang itu akan jatuh. Oh iya, betul. Dia jatuh oleh dirinya sendiri karena menginjak betul. kulit pisang. Begitu kan? Betul. Beda antara pengetahuan dengan izin. Oke. Belum tentu. Ya. Ini sangat menarik, Bara ya. Jadi terus stay terus ya di Bara Irfan. Ini belum apa-apa nih, baru mukadimah.